Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gadatun Nur Aulia dengan NIM 2214040013. Di sini saya akan menjelaskan hadis ke-10 dari hadis Tarbawi, yaitu tentang ihsan kepada orang tua. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Man ahaqqun nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa abuka. Rawahu Bukhari, Muslim, wa Ibnu Majah, wa Abu Dawud. Arti dari hadis ini, hadisu Abi Hurairah menceritakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata dia, Ja'a, telah datang, rajulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, maka laki-laki itu berkata, Man ahaqqu, siapakan yang lebih berhak, bihusni, dengan baiknya, sahabati, pergaulanku atau persahabatanku. Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibu engkau. Qala, laki-laki itu berkata, summa man, kemudian siapa? Qala, Rasul menjawab, summa ummuka, kemudian ibu engkau. Qala, laki-laki itu berkata, summa man, kemudian siapa? Qala, Rasul menjawab, summa ummuka, kemudian ibu engkau. Qala, laki-laki itu berkata lagi, summa man, lalu kemudian siapa? Summa abuka, kemudian ayah engkau. Arti secara keseluruhannya menceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, laki-laki itu berkata, siapa yang lebih berhak dari manusia dengan baiknya pergaulanku? Nabi menjawab, ibu engkau. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, berkata lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, kemudian ibu engkau. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, kemudian ibu engkau. Dan dia bertanya untuk terakhir kalinya, kemudian siapa? Rasul menjawab, bapak engkau. Penjelasan dari hadis ini dijelaskan bagaimana seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Orang yang bertanya kepada Rasul, siapa yang lebih berhak dari manusia dari pergaulanku? Kemudian Rasul menjawab, ibumu, sampai Nabi menjawabnya 3 kali, baru Rasul menjawab, bapakmu.
ada penjelasan di sini. Yang pertama, orang yang paling berhak dia bergaul sebaik-baiknya adalah kepada orang tua. Kemudian ada perbedaan dalam hadis ini. Allah membedakan derajat kebaikan seorang anak lebih dahulu ibunya, kemudian bapaknya. Seorang ibu disebutkan derajatnya 3 kali lebih tinggi daripada bapaknya. Yang kemudian yang lain, pendapat yang lain, hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan tidaklah seorang anak memprioritaskan ibunya daripada bapaknya, karena keduanya sama-sama orang tuanya, karena keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Satu lebih berjasa dari yang lain sehingga dia lebih didahulukan. Pendapat ini didasari oleh ayat-ayat Allah yang tidak ada perbedaan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dua-duanya sama-sama disebutkan sebagaimana dalam Quran surat Luqman. Dalam ayat tersebut langsung Allah sebutkan keduanya, tapi di ayat setelahnya menyebutkan tentang ibu. Maka disitulah timbul perbedaan dalam menjelaskan hadis ini. Ada yang menjelaskan bahwa lebih didahulukan ibu daripada bapak, sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya karena keduanya sama-sama memiliki derajat yang sama. Orang yang berpendapat pada pendapat pertama, yaitu seorang anak lebih mendahulukan ibunya kemudian bapaknya, menjadikan wahamalat itu sebagai landasan, sebagaimana Quran surat Luqman ayat 14 bahwa ibu memiliki jasa khusus. Sedangkan orang yang berpendapat yang kedua, yaitu tidak ada perbedaan antara bapak dan ibu, bahwa sesudah ayat Quran surah Al-Luqman itu menyebutkan, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Lalu kepada ibu disebutkan karena besarnya jasa orang tua kepada anak. Intinya, dalam hadis ini itu menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun ibu disebutkan 3 kali, itu tidak ada perbedaan. Kita harus sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ibu disebutkan lebih banyak, ibu memiliki jasa yang khusus kepada kita. Sedangkan tidak tertutup kemungkinan untuk kita juga tetap melakukan kebaikan atau berbakti kepada ayah sebagaimana yang kita lakukan kepada ibu. Dalam hadis ini terkandung 2 perbedaan, di mana 2 perbedaan itu berasal dari orang yang memahami menjelaskan hadis dari melihat kepada Al-Quran. Orang yang memahami Quran surat Luqman yang wahamalan, mereka berpendapat kepada pendapat yang pertama, di mana ibu lebih dahulukan atau ibu yang lebih diprioritaskan. Sedangkan orang yang berpendapat kedua bahwa sama antara kedua orang tua itu memiliki derajat yang sama dan yang mereka lakukan itu berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Itu karena mereka melihat ayat sesudah Quran surat Luqman itu, sehingga mereka memiliki pendapat demikian. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seorang anak harus mempersiapkan atau memberikan akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, metode pengajaran yang ada dalam hadis ini yaitu metode pengajaran tanya jawab, di mana dalam proses mengajar itu ada kesimpulan dari hadis ini, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita supaya apa yang kita lakukan itu mendapat nilai pahala di sisi Allah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, ridha Allah terletak dari ridha orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka marilah kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita agar hidup kita bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.